Baik, dan kita lanjutkan perbincangan dengan Marufin Sudibyo, Wakil Sekretaris Lembaga Falakia PBNU. Ustadz Marufin sama Herjuno kali ini ya, tadi kita jeda dulu, jangan bingung. Ustadz, kalau kita lihat bagaimana tadi ada paket pengantar ya, bahwa ya, Indonesia sering sekali kita punya perbedaan, apalagi tadi puasa, Ramadan, terus juga Idul Fitri. Kalau secara umum dulu, PBNU melihat tahun ini ya. Kalau tadi kan sudah detail sama April bagaimana nanti kira-kira akan seperti apa sidang. Kalau sikap PBNU melihat bagaimana sebenarnya perbedaan yang kita punya, masyarakat harus seperti apa sih? Dari awal kita selalu menekankan bahwa pilihan untuk beribadah itu adalah pilihan yang sifatnya istihadiyah. Betul. Ya. Betul bahwa untuk Nahdien itu kita memiliki panduan, memiliki garis panduan yang memang sudah ditentukan oleh struktur dalam hal ini adalah oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan juga itu dipedomani juga oleh jaringan pesantren yang ada. Karena apa yang kami lakukan ini adalah pengejawantahan atau perwujudan dari keputusan-keputusan di Musyawarah Nasional Alim Ulama NU dan juga di Muktamar NU. Nah, tetapi kemudian di luar itu juga kita tetap memberikan sebuah kelonggaran kepada siapapun yang memang ingin melaksanakan peribadahnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Hanya kemudian yang paling kita inginkan adalah mohon dijaga persatuannya. Mohon itu dijaga juga kemudian toleransinya dengan sesamanya. Betul. Itu artinya, semangatnya yang harus kita punya ya. Artinya ketika kita ingin misalnya melaksanakan ibadah terlebih dahulu, ya kita berharap itu kemudian juga tidak menimbulkan sebuah situasi yang kemudian membuat kondisi di masyarakat menjadi agak tegang. Itu semangat NU yang saya selalu kagumi, bahwa tadi apapun keputusannya ada persatuan, itu toleransi ya, itu yang ingin kita bangun apapun yang perbedaan yang kita hadapi, termasuk bicara Idul Fitri. Ustadz, kalau kita lihat juga bagaimana sebenarnya masyarakat menyikapi ini, saya pun berbincang sama teman-teman di kantor. Gimana nih Juno, Jumat apa Sabtu ya, Australia aja udah duluan gitu ya. Arab Saudi beda beberapa jam sama kita sudah duluan. Kecuali misalnya Amerika, misalnya New York 12 jam bedanya gitu ya, satu hari lah gitu. Bagaimana mungkin kalau dari PBNU melihat bahwa ada pemikiran atau ada pendapat seperti itu, Ustadz, kita harusnya seperti apa nih melihatnya? Saya ambil contoh misalnya begini, kita sekarang jam 18 ya, mendekati jam 18 ya. Mendekati 18. Kita sudah mendekati waktu maghrib, sudah mendekati waktu berbuka puasa. Tapi kalau kemudian kita pindah ke Saudi Arabia, kita masih dalam kondisi waktu zuhur. Artinya ketika kita berbuka puasa di sini, di Saudi pun belum diperbolehkan untuk berbuka karena waktunya memang belum masuk. Dalam pemahaman yang dipedomani di Nahdlatul Ulama, kita melihat bahwa ibadah itu sifatnya lokal. Lokalitas itu yang kemudian diambil dan kemudian digunakan sebagai satu basis panduan. Betul bahwa agama itu memberikan sebuah frame yang sifatnya koridor, sebuah frame yang di sana kemudian memberikan bagaimana apa yang harus kita lakukan, apa yang kemudian harus kita kerjakan. Tetapi di sana juga kemudian unsur-unsur lokalitas itu tetap dipertimbangkan ketika untuk masuk. Saya ambil contoh misalnya analogi yang lain. Kita di Indonesia ketika umat Muslim itu berzakat fitrah, selalu andalannya adalah beras. Biasanya 2,5 kilogram. Ada yang lebih, ya. Tapi biasanya 2,5 kilogram. Tetapi kalau kita melihat kerujukan kitab-kitab fikih klasik yang itu dipedomani oleh umat Islam di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, itu di sana tidak ada kata-kata beras. Tidak ada kata-kata beras. Ada itu gandum, barley, atau kemudian kurma. Ini bukti lokalitas lagi ya? Betul ya. Tapi selama ini tidak ada yang mempersoalkan itu. Karena apa? Karena kemudian terpenting adalah bahwa yang kita berikan ketika melaksanakan zakat fitrah itu adalah makanan pokok yang bisa mengenyangkan. Kalau di Indonesia apa? Beras. Kalau di Jazirah Arabia apa? Gandum. Kalau kita misalnya pergi ke benua Amerika, mungkin lebih banyak ke jagung. Itu seperti itu, analogi seperti itu yang kita gunakan. Nah, terkait lokalitas ini, kita juga memang sudah juga berusaha untuk mematuhi atau kemudian menghormati kesepakatan di antara negara-negara di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura, terutama di antara Menteri Agama dan Menteri Urusan Agama Islamnya, itu terkait dengan bagaimana cara kita menetapkan awal, bulan, dan hari raya. Nah, jadi karena regional di Asia Tenggara itu berbeda dengan regional di wilayah lain, maka kemungkinan terjadinya perbedaan itu terbuka. Tapi itu bisa dimaklumi karena memang dalam satu konteksnya di sini kita berada di Asia Tenggara, Australia itu sudah berada di zona yang lain. Apalagi kemudian dibandingkan dengan Jazirah Arabia itu di zona yang lain. Ini yang harus kita pahami bersama, bahwa analogi tadi, pengertian yang Ustadz berikan bahwa memang inilah pentingnya agama dan ilmu pengetahuan ya. Dua hal ini sangat membuat kita akhirnya
punya pilihan, punya analogi yang baik. Betul, dan tadi lokalitas ketika bicara zakat, buka puasa di sini dan di Arab jadi zuhur. Jadi kita bisa mengerti kenapa ada perbedaan itu, Ustaz, ya. Dan lagi-lagi bahwa toleransi yang kita ingin bangun ya untuk masyarakat Indonesia, tadi perbedaan hal yang biasa, tapi jangan sampai merusak semua yang sudah kita bangun. Betul, ya, apalagi tahun 2023, tahun depan kita ada pemilu. Betul sekali. Ustaz, terima kasih sekali atas ilmunya tadi, insight-nya ya. Semoga teman-teman yang nonton juga bisa membawa ilmu ini dan disebarkan untuk tentunya kebaikan, dan apapun nanti pilihan kita untuk, ya semoga bisa bareng, kalaupun tidak bareng tidak apa-apa, semuanya merayakan Idul Fitri. Dan terima kasih, Ustaz Marufin Sudipyo, Wakil Sekretaris Lembaga Falakiyah PBNU. Nanti ikut sidang? Betul, ikut sidang. Ya, semoga dilancarkan. Dan kita akan jeda dulu, pemirsa, tetap bersama kami di Breaking News MNC News.